Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 9 tentang vision ya. Jadi ini adalah pembahasan yang mengenai proses image ya, proses gambar seperti yang dihasilkan dari kamera atau nah, itu ya. Jadi itu pembahasan. Dengan pembahasan ini nanti kalian bisa memahami apa definisi dari vision, terus bagaimana penerapannya. Nah, itu akan kita coba sampaikan pada hari ini. Coba saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah definisi dari vision ya. Vision di sini merupakan suatu aplikasi komputer di mana di dalamnya dapat mencakup navigasi robot, tugas manufaktur yang rumit, analisis citra satelit, pemrosesan citra medis, dan sebagainya. Jadi, Vision itu adalah sebuah program atau sebuah aplikasi ya. Nantinya di dalamnya itu dapat dia mengerjakan atau memproses sebuah image atau sebuah gambar ya. Dari gambar itu nantinya dapatkan sebuah informasi ya. Jadi yang diproses itu datanya berupa sebuah gambar, bukan berupa teks atau berupa audio. Nah, kalau vision itu, kalau kita ingat vision itu lebih kepada image processing kita sebutnya ya. Yang kedua, vision dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik untuk mentransfer sebuah citra menjadi informasi yang lebih berguna. Apa citra di sini? Citra di sini adalah image ya atau gambar yang kita sebut seperti itu diproses ya, dengan sebuah metode atau dengan cara sehingga dari image itu menjadi sebuah informasi yang lebih berguna bagi siapa yang menggunakan ya. Yang ketiga, citra atau image di sini adalah apa yang ditangkap oleh suatu alat perekam gambar seperti kamera, foto atau video. Jadi image atau citra atau gambar itu ditangkap melalui sebuah kamera ya. Bisa saja kita menggunakan memang kamera digital yang bagus atau kita bisa juga menggunakan kamera handphone yang saat ini sudah canggih ya, resolusinya juga yang sudah tinggi sehingga dari hasil tangkapan itu diproses ya, diproses menjadi sebuah informasi nantinya ya. Terus, kamera video menyajikan komputer suatu citra yang direpresentasikan sebagai butiran atau titik-titik dua dimensi dengan tingkat intensitas keabuan yang berbeda-beda yang disebut dengan piksel. Nah, dari gambar yang kita miliki, dari citra itu sebenarnya terdiri atas piksel atau ya piksel ya yang terdiri atas dua dimensi ya. Dia punya dimensi panjang dan lebar ya, atau kita sebutkan dua dimensi itu dimensi X dan dimensi Y. Jadi itu. Jadi gambar itu kalau kita tangkap, kalau kita rekam, kalau kita capture itu adalah sebenarnya terdiri atas beberapa piksel ya. Tiap piksel dapat memiliki informasi tunggal seperti hitam atau putih atau banyak informasi seperti nilai sebenarnya dari intensitas dan informasi warna. Nilai dasarnya adalah yang umum itu adalah hitam dan putih. Sebuah citra visual dapat terdiri dari ribuan piksel. Jadi, kalau kita perhatikan dari sebuah gambar atau sebuah image, itu sebenarnya terdiri atas beberapa piksel, butiran-butiran kecil tadi ya, baik di sumbu X-nya, baik di sumbu Y-nya. Ya. Nah, itu ya. Jadi, dari sebuah gambar itu bisa terdiri atas beberapa ribuan piksel. Beberapa hal yang dapat dilakukan terhadap citra, ya, pertama adalah sinyal processing atau pemrosesan sinyal. Mempertajam citra baik untuk penglihatan manusia maupun sebagai input untuk proses yang lainnya. Jadi citra atau image yang masih belum kurang atau kurang jelas itu bisa diproses dulu, ya, diperbaiki. Jadi adanya namanya kalau di nanti itu sebutnya noise ya, misalnya gambarnya kurang jelas, gambarnya pecah, nah itu bisa diperbaiki kualitasnya. Tujuannya apa? Itu untuk diproses, untuk dipertajam sehingga nanti
bisa menghasilkan sebuah informasi yang baik juga ya ketika kualitas citranya bagus. Yang kedua adalah measurement analysis atau analisis ukuran. Untuk citra yang berisi objek tunggal, menentukan perluasan dua dimensi dari objek yang digambarkan. Tiga, pattern recognition atau pengenalan pola. Untuk citra berisi objek tunggal, mengklasifikasi objek ke dalam kategori beberapa kemungkinan yang ada. Jadi image itu nanti ditebak ya. Misalnya ini gambar dari apa ya? Gambar dari binatang apa? Misalnya kucing atau binatang dari harimau misalnya atau singa. Yang kedua di sini terus yang keempat image understanding atau memahami citra. Untuk citra yang berisi banyak objek, jadi dalam satu image itu ada beberapa objek ya, ada objek mobil, misalnya objek motor, ada objek rumah. Nah itu kita sebutnya dalam satu citra terdiri atas banyak objek. Mendapatkan lokasi objek dalam citra, mengklasifikasikannya, dan membentuk gambar model 3 dimensi. Yang awalnya dia dibentuk 2 dimensi, hanya X, Y, sekarang bisa dirubah menjadi X, Y, Z, atau dia punya panjang, lebar, dan tinggi ya, sesuai gambaran aslinya. Karena objek yang ada di dunia, itu objek seperti mobil, rumah, terus benda-benda lainnya ya, itu sebenarnya kan 3 dimensi ya, dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Tapi ketika kita buat dalam bentuk citra atau gambar, dia menjadi 2 dimensi ya. Dari semua tugas pengolahan citra, pemahaman citra adalah yang paling sulit, sehingga menjadi pembahasan pada banyak studi tentang AI atau kecerdasan buatan. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengolahan citra, pertama adalah suatu citra adalah 2 dimensi. Sementara semua objek di dunia ini adalah 3 dimensi, sehingga sebagian informasi akan hilang pada saat kita merekam objek 3 dimensi ke dalam citra 2 dimensi. Jadi tidak semuanya ke bawah, atau pasti ada beberapa yang bersifat noise ya kita sebutnya. Dua, suatu citra mungkin berisi beberapa objek, dan tiap objek dapat terdiri dari beberapa bagian lagi. Jadi satu gambar atau satu citra terdiri atas beberapa banyak objek tadi ya. Ada mobil, ada manusia di situ. Terus ada motor misalnya. Nah, itu kita bisa mengklasifikasikannya ya. Karena dalam satu image ada banyak objek. Tiga, nilai dari tiap pixel dipengaruhi oleh banyak fenomena yang berbeda, seperti warna objek, sumber cahaya, sudut pengambilan gambar, jarak kamera dari objek, polusi udara, dan sangat sulit untuk menghindari pengaruh tersebut. Jadi ketika kita mengambil sebuah image, tantangannya adalah nanti itu tadi, cahayanya terang apa tidak, ya. Jarak dari seberapa jauh. Ya, kalau pakai lensa yang bagus, mungkin kualitas gambarnya masih oke. Tapi kalau kita pakai kamera yang kurang oke, hasilnya ya itu tadi kualitas gambarnya menjadi kurang. Sehingga nanti perlu bekerja keras dalam memperbaiki kualitas citranya ya sebelum diolah. Nah, itu mempengaruhi ya cahaya, terus ya kamera yang digunakan gitu ya, itu mempengaruhi. Pada dasarnya citra 2 dimensi sangat membingungkan karena dari suatu citra 2 dimensi kita dapat membentuk beberapa gambaran 3 dimensi yang akan meningkatkan citra tersebut ya. Jadi citra atau gambar itu kita olah ya. Tadi ya, bagaimana meningkatkan itu yang akan menjadi tantangan atau bagaimana caranya itu yang banyak dibahas dalam kecerdasan buatan ya. Interpretasi citra tingkat rendah, bagaimana memahami atau menginterpretasikan atau memaknai atau menebak. Pada interpretasi citra tingkat rendah digunakan beberapa hal. Yang pertama adalah pengetahuan komponen citra tingkat rendah seperti bayangan, tekstur, warna, dan pantulan cahaya untuk menentukan gambar interpretasi yang paling mendekati dari suatu citra. Kedua, menggunakan lebih dari suatu citra untuk objek yang sama yang akan berguna dalam menyusun struktur 3 dimensi.
Tiga, stereo vision, yaitu menggunakan penggunaan 2 atau lebih kamera untuk menghasilkan banyak sudut pandang yang simultan terhadap suatu objek. 4, pengetahuan tentang bagaimana membuat efek bergerak pada suatu citra juga akan membantu interpretasi citra. Jadi objeknya diubah-ubah ya dari sudut diubah-ubah, dibuat bergerak ya, sehingga nanti bisa bisa memperbaiki kualitas dari citranya atau mempermudah atau membantu kita mengklasifikasikan itu citra apa. Dilakukan dengan ekspektasi top down yang pertama, cara pertama top down ya, yang terdiri dari satu, mengkonversi sinyal analog video menjadi citra digital. Proses ini menghasilkan citra yang terdiri dari piksel-piksel. Dua, deteksi tepian dan batas objek. Tepian dapat dideteksi dengan algoritma yang melihat sekumpulan piksel yang bernilai sama. Batas dapat ditentukan dengan menggolokkan piksel-piksel yang sejenis. Proses ini akan menghasilkan garis-garis dua dimensi. Tiga, orientasi tiga dimensi akan menghasilkan bentuk-bentuk dua dimensi dari garis-garis dua dimensi. Empat, pengelompokan permukaan akan menghasilkan bentuk-bentuk solid tiga dimensi. 5. Pengelompokan bentuk akan menghasilkan objek tiga dimensi yang utuh. 6. Pencocokan. Mencocokkan objek tiga dimensi yang didapat dengan basis pengetahuan untuk mendapatkan interpretasi yang paling mendekati. Ya, pencocokan ini penting ya, karena nanti interpretasinya itu bagaimana menepati, akurasinya bagus ya, atau benar ya istilahnya interpretasinya. Contoh stereo vision pada manusia yang diimplementasikan. Jadi stereo vision ini kalau saya baca teorinya metode yang merupakan metode yang menggunakan konsep seperti penglihatan manusia ya. Ya kayak kita punya dua bola mata, di sini dicontohkan bagaimana dua bola mata itu melihat suatu objek ya. Tentunya kan ini ketergantungan juga terhadap mata kita itu melihat karena ketergantungan terhadap cahaya. Gambar ini bagus kalau cahayanya cukup dalam suatu ruangan. Menjadi buram atau kita kurang jelas ini gambar apa ketika cahayanya kurang mendukung ya. Atau ya kondisi-kondisi lainnya yang bisa mempengaruhi pada mata kita. Nah, itu materi Anda pada hari ini tentunya bisa didukung oleh materi-materi lainnya ya, terkait dengan image processing ya, terutama yang saat ini banyak dibahas, terutama pada ilmu kecerdasan buatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu dan menambah pengetahuan kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.